Di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini di hari yang ke-20 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 27 Oktober 2021, kita masih diberikan kesempatan nikmat umur yang panjang oleh Allah, nikmat kesehatan oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa berkumpul kembali lewat media Zoom Majelis Taklim Al-Mulk Perbankan maupun Facebook dari Majelis Taklim Al-Mulk Perbankan dan Yakesma Ambon. Kita bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan kajian akhlak mulia Majelis Taklim Al-Mulk yang kali ini diangkat tema ridha. Allah memberikan kita nikmat untuk bisa hadir di sore hari ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya yang Allah hitung di yaumil mahsyar nanti. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang saat ini mungkin lagi rame-ramenya kita rayakan tanggal kelahirannya. Banyak kegiatan maulidan yang saat ini dilakukan untuk memperingati hari kelahirannya. Karena dengan kelahirannya itulah kita semuanya bisa menjadi bagian dari umatnya. Dengan kelahirannya itulah kita bisa menjadi umat-umat panutan, umat-umat yang diridai Allah, yang insya Allah di yaumil mahsyar nanti kita adalah bagian dari pengikut-pengikut setianya yang akan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW akan masuk ke surganya Allah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah, untuk kajian kita hari ini dengan tema ridha, kita akan ditemani oleh Ketua Yakesma Provinsi Maluku, Ustadz muda kita, Ustadz Zulkifli Farojai, SPDI MPD. Sudah tambah satu, Ustadz. Semoga kegiatan kita di sore hari ini akan menambah berkah bagi kita bersama-sama Ustadz Zul, ya Ustadz. Yes. Karena tema yang kita akan bahas itu ridha. Nah, dalam Islam sendiri apa itu ridha, Ustadz? Dan apa juga yang dimaksud dengan ridha hamba terhadap Allah dan ridha Allah terhadap hambanya? Kita akan coba mengkaji satu persatu. Siap. Apa itu ridha dan seperti apa tuh ridha hamba kepada Allah dan ridha Allah kepada hambanya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Silakan Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bafadli jamaah Majlis Taklim Al-Mulk sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di 20 Rabiul Awal kita jumpa lagi dalam kajian kita di Majlis Taklim Al-Mulk. Semoga ini menjadi
sarana wahana kita bersilaturahim dan memperoleh berkah dan keluasan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita wafat ada hal yang terus mengalir dalam pundi-pundi pahala kita nanti insyaallah. Insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah ridha, ya. Ridha ini biasa kalau kita berdiskusi, berdialog, bersenda gurau dengan kawan-kawan kita, biasa kita akan bilang ente harusnya ridha, begitu. Nah, kadang kita sulit untuk membedakan apa itu ridha, apa itu ikhlas, apa itu pasrah, apa itu rela, gitu ya. Dan di mana sebenarnya titik ridha itu. Saya ingin kemudian pertama-tama membacakan syair yang cukup terkenal, ya. Pak Fadli menggambarkan bagaimana kondisi dan situasi pedalaman manusia, ya, perasaan manusia terhadap keadaannya di dunia ini. Ini syair yang cukup menarik dan terkenal, begitu. Saghirun yatlubul kibara wa syaikhun wudda law sabura. Jadi bait yang pertama ini dia mengatakan bahwa terkadang anak kecil, orang yang belum dewasa, ya, orang yang masih muda berharap cepat-cepat untuk tua, untuk dewasa, gitu ya. Dia tidak menerima kemudaannya ataupun keadaan kecilnya, tapi dia berupaya untuk terus ingin menjadi tua, begitu. Tetapi di sisi yang lain dikatakan syair ini, wa syaikhun dalau saghara. Orang tua pengen kembali menjadi muda, ya, ketika giginya sudah hilang tanggal satu persatu, ya, kekuatan mengunyahnya kurang lebih baik dari waktu mudanya atau sehatnya mulai kurang, maka dia berharap kembali di masa muda di mana dia bisa mengunyah kacang, mengunyah embal, mengunyah sagu, ya, mengunyah yang keras-keras itu, ya. Nah, ini kondisi ini, ya, begitulah manusia terhadap kondisinya. Berikutnya wa khalin yashtahi amalan wa dzu amalin bihi dajira. Nah, ini kondisi kita ini. Di suatu masa orang yang nganggur itu berharap punya pekerjaan, dan dia kala ada orang sudah punya pekerjaan, dia merasa tertekan dengan pekerjaannya. Pulang pagi, pulang sore, ya, perginya subuh, ya, belum ada matahari sudah pergi. Sedangkan di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan. Begitu kondisi manusia, Pak Fadli. Wa rubbal mali fi ta'abin wa fi ta'abin man iftaqara. Dan mungkin saja orang yang punya perbendaharaan rupiah yang banyak merasa lelah dengan rupiahnya, dengan hartanya. Mungkin dia lelah dengan mobilnya yang diparkir di pinggir jalan karena takut khawatir digores oleh orang lain, ya. Atau dia khawatir dengan motor yang besarnya itu kemudian nantinya pajaknya itu menekankan dia, ya, menekan pada bebannya. Dan juga ada orang yang kemudian berlelah-lelah tapi masih tetap dalam keadaan fakir. Nah, ini kondisi kita. Bagaimana orang manusia, ya, yang tidak puas, ya, dengan keadaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala membagi setiap keadaan kita itu sesuai dengan takaran, sesuai dengan peruntukan, dan tetap tentunya melihat, ya, semua itu dalam batas kapasitas kita akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ridha itu, Pak Fadli dan jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk? Ridha itu bermuara pada dua kata penting. Yang ini harus kita ingat-ingat. Karena pembahasan kita ini dia tidak hanya berkaitan erat dengan akhlak, tapi dia beririsan juga dengan akidah. Itu ridha. Nah, ridha itu kanalnya ada dua. Ada dua muaranya. Yang pertama itu adalah al-qabul, yang kedua itu adalah al-ma'rifah. Yang pertama kita tahu tentang ridha itu muaranya adalah muara tentang penerimaan. Yang kedua adalah muaranya adalah muara tentang pengetahuan. Penerimaan terhadap apa saja, Pak Fadli dan jamaah sekalian? Penerimaan kita atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yang itu sama sekali tidak mungkin berubah lagi. Tidak mungkin berubah. Mau diapakan juga itu tetap begitu saja. Apa misalnya kita terlahir di muka bumi ini dengan jenis kelamin yang seperti itu sudah. Ada yang laki, ada yang perempuan. Tidak boleh kita rubah misalnya karena suatu ketidakpuasan kita,
mengatakan kemudian dengan omong kosong yang banyak kita dapatkan di luar sana, jiwa lelaki yang terpenjara dalam tubuh wanita atau sebaliknya. Nah, ini kan omong kosong, akhirnya merubah hal-hal yang tidak boleh lagi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penerimaan seperti ini yang harus kita pahami. Atau juga misalnya kita menerima dari suku mana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan di ibu yang mana, ya, dititipkan kepada ayah yang mana, ya. Kita tidak punya pilihan terhadap itu. Seandainya di alam ruh sana kita bisa request, ya. Pak Fadli, saya mau request saya lahir dari rahimnya A, rahim B, ya. Maka itu tentu akan kacau balau nanti, banyak pilihan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan untuk kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerimanya. Itulah ridha, ya. Atau juga mungkin dengan warna kulit, ya, atau dengan jenis bentuk hidung, ya. Makanya di sini ketika kita tidak menerimanya, kita akan dengarkan bagaimana iblis masuk dalam ruang itu untuk kemudian menggoda kita dan membuat kita menjadi ingkar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di sana? La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah telah melaknat iblis itu dan kemudian iblis mengkampanyekan, ya. Kemudian mendeklarasikan bahwa dia akan menggoda, menyesatkan umat manusia dengan apa? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Saya akan sesatkan mereka, saya akan kemudian buat mereka tidak taat terhadap perintahmu. Wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Mereka akan makan daripada tubuh hewan itu sedikit-sedikit. Telinganya dulu, kepalanya dulu, tapi hewannya masih tetap hidup begitu. Dan yang kedua, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Saya akan perintahkan mereka, orang-orang yang tidak terima terhadap ketetapan Allah itu tadi, ya. Warna kulitnya dia rubah, ya. Bentuk hidungnya dia rubah, mungkin lubangnya kurang besar dia tambah bor lagi kembali. Kurang tinggi dia kasih tinggi. Kurang tinggi dia tambah dengan yang lain, dan semua bentuk tubuh kita. Fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Itulah kalau kita tidak ridha, tidak menerima, dan di sanalah peluang iblis untuk kemudian masuk dan menggoda kita sebagai umatnya. Ini yang pertama, bahwa ridha adalah menerima, gitu. Adalah penerimaan kita terhadap hal-hal yang tidak mungkin lagi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang tidak mungkin lagi kita merubahnya, penciptaan Allah yang tidak mungkin lagi kita bisa merubahnya. Dan kemudian tentang pengetahuan. Ridha itu adalah tentang pengetahuan, dan dalam bab inilah dia masuk dalam irisan dengan bab akidah, ya. Pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tentang perilaku Allah Subhanahu wa taala, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau pengetahuan kita bahwa Allah memiliki ilmu yang luar biasa yang tidak bisa kita jangkau terhadap keilmuan itu, terhadap ilmu itu, itulah ridha. Begitu. Jadi ridha itu tidak serta-merta hanya berkaitan terhadap ketetapan saja, tetapi dia juga berkaitan erat dengan ilmu Allah. Jadi Allah, Pak Fadli, telah menciptakan segala sesuatu. Bayangkan bintang gemintang di langit sana yang berputar pada porosnya, yang tidak kemudian bertabrakan antara satu dengan yang lainnya di galaksi yang sangat luas dan sangat besar ini. Sampai dengan hewan yang terkecil yang berada di bawah lautan sana, yang tenggelam kemudian dia bersinar atau tidak bersinar di bawah sana, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan orang yang berjalan di gelapnya malam, atau yang lebih rinci daripada itu, semuanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu Allah mengetahui tentang apa saja yang kemudian akan kita lakukan di muka bumi ini, dan apa saja yang kemudian akan kita pilih dari pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk kita. Maka di sanalah tentang pengetahuan terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas gitu. Maka ridha ini ketika kita sudah bahas dia, kita sudah tahu dia tentang pengetahuan dan tentang penerimaan kita terhadap semua ketentuan dan ilmunya Allah, maka di situ akan lahirlah satu efek dari untuk diri kita, yaitu ar-ridha, ya, huwa halatut tuma'ninatu ma'ar-rabb. Bahwa ridha itu akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan
dalam diri kita ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasanul Basri pernah ditanya oleh seseorang, apa sebenarnya yang membuat kita itu kurang ridha terhadap setiap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Maka Hasanul Basri mengatakan, min aina qillatir ridha min Allah, ditanya tentang dari mana datangnya atau apa yang menyebabkan orang tidak punya minim rasa penerimaannya terhadap Allah. Maka Hasanul Basri bilang, min qillati ma'rifatu billah, dari sedikitnya, minimnya kondisi pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian membuat kita kurang ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Maka di pertemuan ini saya ingin mengatakan kemudian membagikan beberapa pandangan daripada Syekh Yahya bin Mu'adz tentang apa atau bagaimana seseorang itu bisa sampai di maqam ridha. Jadi makam itu ada makam ridha ya, ada makam orang bertakwa, ada orang ikhlas ya. Kalau ada yang makam orang yang tawaddu. Nah, bagaimana sampai kita bisa di level orang yang ridha atau orang yang menerima begitu terhadap ketentuan Allah? Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan, "Idza aqama an-nafs ila arba'ati asya" atau ila arba'ati usul. Seseorang itu bisa nyampe pada derajat ridha jika dia berada dirinya itu pada 4 pokok. Begitu. Yang pertama apa? Idza atani Allah qabilt. Kalau dia diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah, maka dia menerimanya itu anugerah, menerima anugerah itu dan membawanya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah apapun itu. Ya, kita dibagikan Allah Subhanahu wa taala misalnya wajah yang rupawan ya, atau yang cantik, atau jabatan yang baik misalnya, atau misalnya harta yang berlimpah, atau misalnya dia diberikan anak yang lucu-lucu ya, atau misalnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Idza atani Allah qabiltu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan saya anugerah, diberikan anugerah, maka dia akan menerima anugerah itu ya. Ya, dan menerimanya dengan cara apa? Dengan membawa anugerah-anugerah Allah itu tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi ilmu, maka dia akan bawa ilmu itu dengan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika diberi ilmu kemudian menjadi sombong dan kemudian takabur dan kemudian mengatakan dirinya atas segala sesuatu lebih baik dan lebih tinggi. Coba kalau kita lihat bagaimana perkataan seorang yang alim ya, perkataan seorang alim di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika berhasil memindahkan istana Ratu Bilqis ya di kerajaan Sulaiman ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarafuk ya. Orang yang berilmu itu akan mengatakan, saya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis itu sebelum matamu berkedip. Kemudian falamma ra'ahu, kemudian setelah Sulaiman melihat benar-benar istana Bilqis itu pindah sebelum berkedip matanya atau selimit matanya berkedip itu, mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika semua orang melihatnya, Sulaiman melihatnya, orang yang berilmu itu melihatnya, yang harusnya dia ucapkan itu apa? Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah keistimewaan yang Allah berikan untukku. Ini adalah anugerah yang Allah berikan untukku. Ashkur am akfur. Yang bisa saya lakukan adalah apakah saya bersyukur atas anugerah itu atau saya ingkar terhadap anugerah itu. Maka jamaah, Bapak Ibu ya, sekalian yang dimuliakan Allah, di hadapan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala itu, ketika kita menemukannya, posisi kita agar bisa ridha atau bisa mencapai makam ridha adalah menerimanya dengan penuh ketaatan. Jangan seperti syair tadi, wa fi ta'abin ya, orang yang lelah itu maniftaqara. Ada orang yang udah berlelah-lelah mencari tapi dia tidak dapat, sedangkan orang yang diberikan wadhu malen fi ta'abin ya, dan orang yang sudah
punya harta itu merasa terbebani bahkan lelah dengan anugerah yang telah dia dapatkannya. Maka ini yang harus kemudian makom ini, level ini harus didapatkan atau bisa didapatkan dengan cara kita menerima dengan penuh penerimaan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah terhadap diri kita. Yang kedua, Pak Fadli. Yang kedua, apa agar supaya kita masuk dari makom ridha itu? Idza mana'ani radit. Kalau Allah batasi anugerahnya, Allah batasi pemberiannya, maka saya akan ridha. Saya akan terima. Begitu. Karena memang Pak Fadli, kita ini kalau melihat alam ini tidak semuanya batu itu diciptakan bontal besar. Tidak semuanya besar. Tapi ada kerikil, ada yang kemudian pasir. Apa untuk apa itu? Kita tidak bisa bikin rumah dari batu yang besar saja. Harus ada batu yang kecil, bahkan ada pasir untuk melengkapi eratan batu itu. Begitu juga kehidupan kita. Tidak semuanya orang besar ternyata. Harus ada yang kecil. Begitu. Dan itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, agar supaya harmonis hidup kita ini. Bagaimana dalam Quran surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Apakah mereka itu mengira bahwa mereka yang membagikan rahmat, ya, rezeki, apapun ataupun pekerjaan ataupun yang lainnya kepada hambaku? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagikan terhadap mereka kepada mereka pendapatan mereka, kehidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian dari sebagian yang lain itu derajat orang-orang tertentu. Jadi tidak mungkin semua orang ini lahir ataupun diberikan ketetapan sebagai semua mau jadi pejabat semua. Harus ada yang bawahan seperti pasir tadi itu yang diciptakan. Tidak semuanya orang harus perkasa semua. Harus ada juga orang yang perlu dilindungi. Begitu. Tidak semua orang harus diberikan ketampanan semuanya, harus bagi-bagi gitu. Ada yang kurang, ada yang sedikit saja, ada yang lumayan lah. Itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mana'ani raditu. Kalau Allah Subhanahu wa taala membatasi kepadaku, ini untukku, maka saya akan menerima pembatasan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang dikatakan oleh Khatibul Baghdadi, ya, seorang ulama di dalam kitabnya Al-Muntakhab. Dia bilang, "Idza ataituka rizqan minni fala tanzur ila qillatihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan rizki kah itu, ya, sehat kah itu, ya, atau tampan kah itu, anak keturunan kah itu, jabatan kah itu, ya, pekerjaan kah itu, idza ataituka rizqan fala tanzur ila qillatih. Maka jangan lihat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tentang banyak sedikitnya, ya, tentang porsinya. Tapi yang harus kita lihat itu walakin dzur manihdahu ilaik. Tapi lihatlah siapa yang memberikan anugerah rizki itu, memberikan anugerah pekerjaan itu, anugerah kenikmatan itu padamu. Jadi jangan lihat porsinya, mungkin itu kecil. Tapi yang memberikannya itu adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebenarnya orang yang ridha itu melainkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberiannya. Hidungnya cuman setengah senti, alhamdulillah bisa bernapas, daripada dia tenggelam. Begitu. Diberi rambut keriting, alhamdulillah. Daripada tidak sama sekali. Begitu. Dan saya rasa pembanding seperti itu menjadikan kita di dalam Quran itu dikatakan wa yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ini yang luar biasa dari firman Allah itu. Allah jadikan kita beda dalam taksiran timbangannya agar apa? Agar di antara kita satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, saling mempekerjakan, saling dukung-mendukung. Itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Makanya kita harus ridha. Lihat, siapa yang kalau kita mau cari perbandingannya, siapa yang lebih tampan misalnya daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Ya, siapa kira-kira?
Dan sedangkan Nabi Allah Yusuf menggunakan ketampanannya itu untuk taat kepada Allah. Siapa yang lebih berkuasa daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang lebih pengaruhnya lebih kuat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Nabi Allah Sulaiman bukan hanya berpengaruh terhadap manusia, tapi berpengaruh pada bangsa lain, bangsa jin, bangsa binatang juga Sulaiman alaihissalam berpengaruh. Siapa yang lebih perkasa daripada Nabi Allah Daud alaihissalam? Kita kalau pegang roti mungkin lumer. Tapi Daud alaihissalam megang besi, lumer. Nah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih perkasa, siapa yang kemudian lebih terhormat, yang lebih berpengaruh? Dan nabi-nabi itu, orang-orang itu yang Allah berikan anugerah itu tetap menggunakannya dalam ketaatan. Wa idza mana'ani radit. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan, maka saya akan terima itu. Jangan sampai kita seperti orang yang melihat Qarun, ya. Ketika Qarun keluar rumahnya dengan seluruh perhiasannya yang dia miliki, ya, orang-orang itu kemudian berteriak dan kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa taala, qala ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, berikan seperti sebagaimana yang Qarun telah Engkau berikan. Pengen juga kaya ya Allah. Lihat orang lewat naik Fortuner, kita mau boleh nggak lewat bilang merek Pak? Dilarang menyebut merek. Mobil tertentu, kita mau mobil yang lebih bagus. Jadi lihat orang pakai baju tertentu, kita pengen punya. Lihat orang pakai Hermes, kita mau juga krokodil. Begitu. Nah, ya laitana misla ma utiya Qarun. Maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang melihat Qarun itu yang kemudian diabadikan dalam Quran. Ya Allah, saya juga mau seperti yang diberikan olehmu kepada Qarun. Nauzubillah. Maka kita lihat cerita tentang Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cukup menyedihkan di bulan Maulid, di Rabiul Awal ini coba kita dengarkan bagaimana penerimaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anugerah Allah, ya, pembatasannya maupun kelebihannya. Suatu hari Umar bin Khattab masuk kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemukan Nabi dalam keadaan tidur di atas tikar, tembikar, yang kemudian tikar itu sangat kasar. Jika seandainya berbaling ke arah kanan, berbekas tikar itu di kanannya, di pipi kanannya dan di belahan tubuhnya yang mulia di sebelah kanan, maka kemudian juga sebaliknya di kiri begitu. Nah, kemudian Umar tidak terasa karena melihat Nabi ini, seorang yang mulia tidur seperti itu, menetes air matanya. Melihat perjuangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat Umar dalam keadaan menangis dan berkata pada Umar, "Kenapa engkau menangis, wahai Umar?" Gitu. Umar bilang, "Tidakkah kau melihat pemimpin di Persia, Kisra, hidup dalam keagungan dan kegagahannya, ya? Juga begitu dengan Kaisar di Romawi yang hidup dengan semua kenikmatannya. Sedangkan engkau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tidur di atas tembikar yang membekas pada tubuhmu dan pipimu," begitu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Ya Umar, ala tarda lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, apakah engkau tidak rela, ya, tidak ridha bagi mereka dunia dan bagi kita semua adalah akhirat yang kekal abadi? Masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima batasan, ya, ataupun menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya. Wa idza mana'ani radit. Jika Allah batasi, Allah kurangi atau Allah takar yang rasanya porsinya kurang itu, maka kemudian kita terima. An Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Habib Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ard. Tidak dikatakan orang yang punya banyak perbendaharaan rupiah, perbendaharaan harta adalah orang yang kaya. Tetapi orang yang kaya itu innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, yang mampu menerima kala banyak ataupun yang mampu menerima dikala sedikit. Saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Al-Muq yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bagaimana seseorang itu bisa sampai di maqam ar-ridha, yaitu idza tarakani abidtu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tinggalkan saya dalam kesendirian,
biarkan saya dalam kesendirian atau dalam kesunyian saya berada, maka saya akan menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kala rame saja dia beribadah pada Allah, itu ridha, ya. Tapi kala sunyi pun dia beribadah dan mempertahankan keibadahannya itu, ketaatannya itu, maka itu adalah ridha. Ketika Allah bilang dia berpuasa, mau orang tahu itu dia puasa atau tidak tahu itu berpuasa, tidak perlu diumumkan, dikonfirmasi kepada siapapun juga bahwa saya puasa, apalagi pakai tulis di story, ya, ditulis di beranda Facebook, saya lagi puasa loh jamaah, gitu. Nggak gitu, itu ridha itu. Dia melakukan ketaatan dalam kesunyian. Dia melakukan ketaatan dalam kesendiriannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian kita sebut di dalam dikatakan Abu Darda dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibna Adam, i'mal lillahi ka'annaka tarah." Wahai anak Adam, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah, taatlah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaan, penerimaan kita terhadap perintah Allah, terhadap ketetapan Allah, terhadap aturan-aturan Allah, terhadap syariatnya Allah, itulah ridha. Dalam kesunyiankah, dalam keramaiankah, itulah ridha. Idza da'ani, yang terakhir yang kemudian dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz terhadap maqam ridha itu, idza da'ani ajibtu. Kalau Allah kemudian memanggilku, menyeru padaku, maka saya akan hadap panggilannya, menghadap panggilannya, terima panggilannya, penuhi panggilannya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilannya Rasulullah jika kalian diajak, ya, diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu perkara. Penuhi panggilan itu, ya. Maka di batasan ini Pak Fadli kita sudah bisa mengambil beberapa konklusi bahwa ridha itu bisa jadi dia adalah di titik rububiyah kita kepada Allah, ya. Di titik penghambaan kita kepada Allah, itu ridha. Terhadap ketetapannya, terhadap ketentuannya, terhadap pilihan-pilihannya, ya. Terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dan peribadatan kita kepada Allah. Ini rububiyah. Walir rasul, ya, ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah-sunnahnya. Jangan kemudian kita dalam hati kita atau dalam ucapan yang tidak terlintas, aturan Islam itu banyak sekali. Pasti yuk. Makan ini saya boleh, ya. Kan kita juga mau sedikit-sedikit hilang ingatan. Enggak, orang di luar sana gitu. Tapi jamaah sangat ada, ya. Mungkin mau juga kita pakai baju yang agak sedikit bagaimana begitu, ya, yang mengundang pesona misalnya, gitu. Atau misalnya kita juga mau kira-kira yang lain-lain, tapi aturan Islam mengikat kita, begitu. Nah, jangan sampai kita kemudian mengatakan, itu tiba-tiba Ramadan lagi, puasa lagi kembali, ya. Tiba-tiba haji lagi, uang lagi kembali. Ya, ini ucapan seperti ini, itu tandanya kita tidak ridho terhadap rububiyah, tidak ridho terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu, ya. Kalau ibu-ibu, ya, tidak ridho terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikhlaskan suaminya, tidak perlu dilanjutkan, ya. Babnya ini bab yang berbahaya. Nanti zoomnya ditinggalkan, langsung dimatikan videonya. Ditinggalkan sama ibu-ibu, Ustaz. Oh, ditinggalkan. Bapak-bapaknya lanjut. Oh. Dan ridha terhadap agama kita Islam itu adalah ridha yang kemudian kita bahas pada perkara ini. Maka ridha itu bukan tanpa air mata, ya. Ridha itu bukan pasrah. Ridha itu bukan rela, ridha itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu ibarat erat kaitannya dengan transaksi kita, gitu. Tapi ridha ini bukan orang yang tanpa air mata. Mungkin kita kehilangan anak kita, mungkin kita kehilangan harta kita, mungkin kita kehilangan hal-hal yang kita sukai. Kemudian kita mungkin nangis, kita sedih, dan itu bukan tidak ridha. Itu sesuatu yang alamiah. Tetapi yang kemudian meniadakan ridho itu adalah ketika kita ingkar terhadap ketetapan itu. Gitu. Makanya kenapa dalam agama kita ini, Bapak Fadli dan jamaah sekalian,
kita dilarang untuk meratapi nasib, meratapi kematian, ya. Orang kalau meninggal ayahnya tentu nggak ada yang ketawa, ya. Tapi kalau menangis pun tidak boleh sambil memukul-mukul diri atau lagi kemudian mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kenapa meninggal terlalu cepat, ya. Kenapa kasih tinggal katong, ya. Nah, ini sesuatu yang kemudian dilarang dalam agama kita. Bukan ridha itu bukan tanpa air mata, dan air mata itu sesuatu yang basyariyah, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang manusiawi sekali. Kecewa kah itu, air mata kah itu, sedih kah itu, tetapi ketiadaan ridha itu adalah ketiadaan penerimaan kita terhadap ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak Fadli yang kita bahas tentang ridha ini. Baik Ustaz. Ya. Kalau kita sudah mendengarkan penjelasan apa itu ridha, berarti yang tadi Ustaz jelaskan di dalamnya adalah ridha kita kepada Allah dan ridha Allah kepada kita. Nah, sekarang yang kadang-kadang kita sering dengarnya, Pak Ustaz. Ada orang, terutama orang-orang tua zaman dulu, kan kita sering dengar kata-kata begini. Ridha Allah itu adalah ridha orang tua. Nah, dalam Islam sendiri kita memaknai itu seperti apa? Apakah benar harus ada ridha dulu dari orang tua baru Allah ridha kepada kita, atau sebenarnya ridha Allah dulu baru ridha orang tua? Oh, siap. Bagaimana? Alurnya bagaimana? Ya. Dalam sebuah hadis, ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah, ya, tentu kerelaan Allah, ya, izinnya Allah, ya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala itu, atau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kehendaknya orang tua. Dan dibalik lagi wasukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala itu erat kaitannya dengan kemurkaan orang tua. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Jadi alurnya bagaimana? Jadi ada bab birrul walidain dalam agama kita, bab membahagiakan ataupun berbakti kepada orang tua. Nah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan erat dengan keridhaan orang tua. Itu adalah keridhaan yang kemudian membawa kita, ataupun pilihan-pilihan orang tua kita yang membawa kita pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya pilihan orang tua kita misalnya memilihkan kita untuk sesuatu A gitu, atau kita ingin berdiskusi dengan orang tua kita dan dalam diskusi itu ternyata pilihan kita dengan pilihan orang tua itu tidak senada begitu. Kemudian kita memilih melebur dengan pilihan orang tua kita selama pilihan itu tidak bertentangan dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mempertimbangkan itu, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menaruh keridhaannya juga pada pilihan kita. Begitu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas mereka karena Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dalam ketaatan-ketaatan dan penghambaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupannya, ya. Ahlul jannah itu tadi, maka Allah ridha pada mereka. Allah senang, ya. Allah bahagia, ya. Allah tetapkan dia dalam keadaan yang baik. Maka Pak Fadli dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha ini dengan terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini adalah bab yang sangat perlu kita terus-menerus ulangi, ya. Dia adalah satu irisan dengan iman kita dari yang 6 itu, terhadap takdir ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menggerutu dalam diri kita, kenapa saya harus seperti ini, atau kenapa saya dipekerjakan seperti ini. Tapi itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk kita. Allah memberikan ketetapan itu tentu dengan melihat perimbangan antara kemampuan kita melakukan ketaatan dengan semua itu. Ya, jadi pilihannya Pak Fadli, Allah telah menetapkan semuanya dan menulis semua itu, ya. Innallaha kataba maqadiril khalq qabla an yakhluq samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah
telah menulis semua ketetapan-ketetapannya itu terhadap makhluk. Bahwa nanti kita di usia sekian menikah, bahwa nanti sampai di usia sekian kita masih jomblo, bahwa nanti di usia sekian kita punya anak 5, bahwa nanti di usia seperti itu kita masih belum punya siapa-siapa. Itu maqadir itu telah ditulis Allah Subhanahu wa taala 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini. Jadi itu, ya. Jadi Allah kemudian menulis semua itu, menulis sebagiannya di dalam kitabnya, dan kemudian untuk kemudian agar supaya kita tetap menghamba dengan penghambaan yang baik, kemudian kita masih memiliki pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi ada ketetapan yang memang sudah tidak bisa dirubah. Kita dilahirkan, kemudian kita dapat rezeki yang seberapa banyak, tetapi Allah berikan pilihan pada kita untuk kemudian berupaya. Agar apa? Agar kita lengkap usaha kita. Jadi jangan jadi orang yang Jabariyah atau orang yang Qadariyah, orang yang tidak menerima takdir ataupun yang mengabaikan takdir. Tapi Allah memberikan ruang-ruang pilihan. Kalau Anda sholat duha, maka Allah berikan keluasan rezeki. Kalau Anda beristighfar, maka Allah berikan keluasan rezeki. Kalau Anda bersedekah, Allah berikan keluasan rezeki. Di arah itu juga, kalau Anda berupaya, Anda diberikan karunia rezeki. Begitu. Jadi Allah menetapkan memang, ya. Dan dengan keilmuannya itu Allah sudah tahu, oh dia meskipun berupaya, ujungnya dia itu hanya dapat segumpal ini. Oh dia meskipun nanti diberikan ruang duha, ruang sedekah, dia nanti dapat. Dan Allah itu sudah tahu, tetap mana mungkin yang menciptakan langit, bumi dan seluruh alam semesta ini, ya, yang tidak tahu, kita ini meninggal di usia sekian, kemudian rezekinya sampai di bagian mana atau sehatnya sebagian mana. Maka fafadli dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa penerimaan kita terhadap setiap ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu, mari kita mencontohi proses dan usaha yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Beliau sakit 18 tahun. Kita ini kan pilek sedikit langsung langsung marah, wah kenapa? Bersin aja kita caci baki, ya. Bersin aja gitu. Tapi Nabi Allah Ayub itu sakit sepanjang 18 tahun. Yang digerogoti oleh belatung itu hanya tinggal hatinya saja. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya namun masih menginginkan proses berusaha itu apa? Urkud birijlik. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayub mau sehat, kasih toki kakimu, bahasa kita begitu. Hentakan kakimu di permukaan bumi, maka akan keluar air yang menyembuhkan. Jadi kita sebenarnya kalau mau dipikirkan, Allah dengan mudah kasih sehat saja, tapi Allah masih pengen usaha itu bagaimana? Usahanya urkut birijlik. Begitu. Jadi ini tidak menghilangkan proses usaha kita. Bagaimana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dihadapkan dengan lautan? Ya. Nabi Allah Musa dihadapkan dengan lautan, apa gunanya tongkat memukul lautan? Harusnya Allah, ya, kita kalau memikirkan bisa saja dengan mudahnya membelah, tapi ingin Nabi Allah Musa berproses dalam kehidupannya untuk membelah lautan itu. Begitu. Bagaimana juga dengan Nabi Allah Zakaria? Akima. Beliau bilang apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah, ketika melihat Maryam dikasihkan makanan dalam ruangannya tanpa harus bekerja. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria langsung berdoa pada Tuhannya, ya? Ingin punya anak juga. Rabbi ja'alli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan di sampingku, ya, dari sisimu turunan bagiku. Kemudian diberikanlah kabar gembira dari malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ente nanti punya anak, engkau akan dapat anak, begitu. Zakaria alaihissalam mengatakan, bagaimana saya punya anak, tapi saya sudah tua dan istri saya mandul. Bayangkan, tua, istrinya mandul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yaf'alu ma yasha, lakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah berikan saya tanda-tandanya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Zakaria
tandanya adalah engkau harus tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan perlambang-perlambang saja. Okay. Dengan isyarat-isyarat saja. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ente harus bertasbih pada Tuhan, pada Allah panjang siang dan sepanjang sore. Sepanjang pagi, petang, berzikir, bertasbih terus. Nah, itu semuanya apa? Allah tidak menghilangkan proses daripada upaya kita sebagai makhluk, meskipun Allah sudah mengetahui ketetapan itu di ujungnya. Begitu. Itu yang kemudian kita harus ridha. Begitu Pak Fatih. Nah, jadi Ustadz, ini percakapannya semakin enak. Apalagi setelah kita bahas tentang ridha Allah, ridha orang tua ada ridha Allah adalah ridha orang tua. Ada sebuah pertanyaan nih Ustadz, dari ibu kita, Ibu Opi. Nah, bagaimana Ustadz dengan sistem perjodohan dari orang tua? Wai. Orang tua menyenangi, tapi kita sendiri tidak menyukai orang tersebut. Apakah harus ridha Ustadz dengan jodoh tersebut? Zaman Siti Nurbaya. Siti Nurbaya dapat salah lagi nih. Tapi kalau dari Ustadz menjelaskan tadi, sebenarnya kan ada prosesnya ya Ustadz. Sampai jodoh yang diberikan orang tua, mungkin kita bisa menerima. Nah, mungkin Ustadz bisa lebih detail lagi. Jadi orang tua yang baik itu adalah orang tua. Tugas orang tua itu bukan hanya tugas memberikan makan, minum, pendidikan dan lainnya. Tapi tugas orang tua itu sampai pada tahapan mencarikan pasangan anaknya. Itu tugas orang tua. Pasangan yang baik untuk anaknya, itu tugas orang tua. Nah, saya tidak mengerti kenapa anak tidak menerima tugas dari orang tua, karena nanti dia juga mendapatkan tugas yang sama. Jadi ada satu ilmu yang bergeser di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin karena budaya kita atau tentang ketidakadaan informasi terhadap bagaimana peran orang tua dalam Islam, begitu. Karena tugas orang tua itu mencarikan pasangan bagi anaknya, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Meskipun nanti anak itu tetap harus diajak berdiskusi dengan orang tua harus mengajak anaknya berdiskusi, dan orang tua tidak menjadikan momen itu sebagai momen manipulasi atau lagi eksploitasi. Karena banyak hutang ya, kalau zaman kolonial begitu. Anaknya lumayan lah dia carikan. Jodoh yang penting utang terbayar. Kalau tidak sanggup bayar, anaknya lah yang dikreditkan. Kredit macet Pak, ini corona ini. Jadi bukan begitu. Jadi yang harus kita pahami, ridha Allah kemudian ridha orang tua, semua berjalan dengan dalam batasan-batasan dan alur ketaatan kita pada Allah, bukan niatannya untuk eksploitasi, bukan untuk manipulasi. Kalau misalnya anaknya tidak terima, saya tidak terima mungkin karena dia kurang banyak kasusnya lah. Misalnya kalau dia tidak taat, mungkin karena dia tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan aturan Allah, maka itu harus didengarkan orang tua. Karena tugas orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya, untuk memastikan anaknya hidup dalam keadaan Islami. Nah, kalau tidak mendengarkan itu, maka tidak sampai pada tugas yang hakikinya. Gitu. Julaibib, saya pernah menceritakan tentang Julaibib yang kemudian tidak baik secara rupa, tapi karena Rasulullah SAW ingin menikahkannya dengan dia ingin menikah dengan seorang perempuan yang rupawan, Nabi menjamin kesolehan dari seorang Julaibib, wanita tadi itu menerima, meskipun ini kebalikannya, orang tua tidak menerimanya karena kurang rupawan. Jadi kalau hanya hal-hal yang kemudian masih yang tidak sesuai dengan taksiran agama, saya rasa anak harus harus menerima pilihan itu. Tapi jika seandainya itu adalah berkaitan dengan ketaatan pada Allah, itu harus kemudian orang tua harus bisa berdiskusi begitu dengan anaknya. Nah, ini yang jangan sampai kemudian terjadi nikah lari. Nikah lari karena tidak orang tua. Jadi harus lega. Anak harus memahami posisi dan tugas orang tua. Orang tua juga harus mengerti tugasnya bahwa itu untuk menjaga agar rumah tangga anaknya Islami dan anaknya dipastikan dalam kehidupan yang Islami.
Begitu. Jadi kalau semuanya berjalan sesuai dengan koridornya, insya Allah tidak ada yang nikah lari ataupun menggerutu. Saya dulu merasa cerita tentang nenek kakek kita yang nikah, kemudian hanya mengetahui namanya tanpa tahu wajahnya. Ini juga mungkin tidak sesuai karena harus nazar. Dalam agama kita harus nazar, harus lihat. Tapi kita lahir hanya dengan prosesi yang sesederhana itu. Tidak harus misalnya naudzubillah berpegang-pegang tangan, berpacaran sepanjang-panjang tangan. Kalau ada judul lagunya Jaga Orang Pung Jodoh. Ini diangkot-angkot sangat banyak gitu lagu diputar. Yang namanya kita jaga orang pun jodoh. Ya. 5 tahun dijaga, 2 bulan yang kawin. Ada viral itu. Ya. Jadi harus menerima selama dalam ketaatan, dan orang tua harus berdiskusi dalam mempertimbangkan banyak hal. Begitu. Ya. Oke. Semoga Ibu Opi bisa terjawab pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Pak Rizal di BRI. Masya Allah. Konsep ridha mungkin lebih banyak bagaimana kita menerima ketetapan Allah dalam apapun kondisi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa itu merupakan ketetapan Allah atau malah mungkin bagian dari petunjuk Allah untuk sesuatu lebih baik. Misalnya, seorang selama hidup miskin dan dia menganggap itu adalah ketetapan Allah, padahal yang bersangkutan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa keluar dari kemiskinan, misalnya tubuh kuat, banyak kenalan dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Yang spektakuler daripada keadaan kita manusia ini, kita tidak mengerti ilmunya Allah. Itu yang luar biasanya kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semuanya, itu kita yakini, sedangkan ilmu kita terbatas akan banyak hal. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ini adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ilmu kita terbatas di situ, sedangkan Allah memberikan pilihan-pilihan untuk kita. Begitu. Bagaimana mungkin kita kemudian pasrah terhadap keadaan kita dan tidak berupaya, kemudian mengatakan dan mengklaim ataupun mencari pembenaran bahwa ini adalah takdirnya Allah, ketetapannya Allah, sedangkan kita tidak berupaya. Itu berarti kita sudah mendahului ilmunya Allah, bahkan kita telah melangkahi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita udah duluan mengklaim, kita udah duluan mematok dia punya status bahwa kita ini udah miskin lah, gitu ya. Udah jangan, nggak usah berusaha lah, kita ini udah miskin dari 7 turunan lah, kita ini miskin, maka akan miskin terus. Nggak kayak begitu, saudaraku Bapak Rizal yang dimuliakan Allah dan teman-teman sekalian. Ridha itu bukan pasrah, dan kita karena tidak mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh mendahului ilmunya Allah, tidak mungkin sampai pada ilmunya Allah. Maka ridha itu bukanlah pasrah, tapi ridha itu adalah penerimaan terhadap ketetapannya, dan kita tahu ketetapannya ada yang sudah ditulisnya utuh ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan-pilihan di ruang-ruang tertentu agar kita berupaya, agar kita berdoa, agar kita berusaha, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan keadaan yang lebih baik. Begitu. Saya rasa begitu, Pak Fadli. Berarti semuanya itu sebenarnya atas dasar usaha kita juga. Ada usaha kita. Ada kalau misalnya kita sudah berupaya pun tidak sampai pada upaya yang kita inginkan, maka kita harus menerimanya. Ya. Bisa jadi kita sudah berupaya siang dan malam, tapi kemudian taksirannya tidak seperti itu. Dan Allah tahu. Kita taksirannya seperti itu. Kalau kita pergi ke air terjun di Taeno sana, saya ingin mempromosikan daerah wisata kita ya. Kalau kita pergi ke air terjun, Pak Fadli, saya kemudian pergi ke sana, saya kemudian takjub sekali dengan air terjun itu. Air terjun itu dia terbagi banyak begitu. Ada air yang sangat deras di bagian kanan paling ujung, tapi di ujung paling kirinya itu airnya hanya tinggal menetes saja. Padahal dari satu sumber yang sama di atas sana. Dan itulah ilustrasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ada orang yang mengalir deras. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah memberikan dia rizki yang luas dengan kehendaknya Allah, gitu. Wa yaqdirulah, ada juga yang kemudian digenggam, ada juga yang dibatasi. Jadi ada yang deras sekali, ada yang kemudian tinggal tetesan. Dan begitulah semuanya itu kalau kita lihat secara utuh dan garis lurus, itulah harmonisasi yang Allah ciptakan untuk bumi. Coba bayangkan kalau semuanya kaya, kalau bayangkan semuanya miskin, tapi Allah timpakan kita ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang kurang, agar apa?
sikhriyah, satu dengan yang lain saling menolong, satu yang lain saling memanfaatkan, mempekerjakan dan seterusnya. Begitu. Ya, benar Ustaz. Kalau semua orang dilahirkan kaya, kita tidak kerja di bank. Semua punya uang. Semua punya uang. Bisa. Apa istilahnya itu, Bapak? Ya. Apa istilahnya kalau semua orang punya uang, apa sih yang dia mau bikin dengan uang itu? Iya. Semua hal dia bisa beli. Siap. Ya. Dan memang itulah ridha itu adalah ketetapan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menerima semua itu, seperti yang kata Ustadz tadi. Ada orang yang mungkin menerimanya welcome dengan semua yang Allah berikan. Tapi ada Allah yang menerima, tapi dia mengeluh di belakang. Mungkin tidak di depan orang, tapi dia dapat rezeki di depan orang, dia bilang alhamdulillah, tapi di belakang dia bilang, ya Mas Allah cuma kasih begini. Iya kan? Dan itu sebenarnya terkadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu ngomong bahwa saya ridha dengan apa yang Allah berikan. Saya terima Allah apa yang Allah berikan. Tapi pada kenyataan di lubuk hati kadang-kadang suka mengeluh. Apakah kondisi ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan ataukah belum? Nah, dari sisi agama itu bagaimana Ustaz? Kalau orang yang sering kita ngomong depan saya ridha dengan apa yang terjadi, saya ridha dengan, tapi di hati kecilnya dia malah akan ngomong sendiri lagi dengan kondisi bahwa saya tidak terima dengan kondisi. Iya. Tidak selaras lah antara yang dia ucapkan dengan kondisi hatinya. Betul. Ya. Nah, apakah itu ridho sedangkan sudah diucapkan? Ya, memang tahapan-tahapan kita untuk ridho itu Pak Fadli kalau dikatakan oleh Umar Abdul Kafi, ulama besar ini, beliau bilang ridho huwa thamarah wa syajaratu. Ridho itu asalnya dia adalah buah, asal dia buah itu dari hasil kesabaran. Jadi ridha itu adalah buahnya, sedangkan pohonnya itu adalah kesabaran. Begitu. Nah, tidak mungkin orang berada pada maqam ridha tanpa dia berupaya untuk sabar. Begitu. Ceria dia tidak terima begitu. Nah, ini dia perlu seni dalam kesabaran. Maka tidak lahir begitu saja keridhaan. Maka yang perlu kita terus asa, yang perlu terus kita lengkapi agar makomnya sampai yang tadi kita bilang idza atani qabiltu, idza mana'ani raditu, dan seterusnya, itu adalah kesabaran kita terhadap setiap ketetapannya. Begitu. Maka kalau masih terhadap sesuatu kita di depan ucapkan yes ya, saya welcome ya, saya terima, tapi kalau di dalam belakang bahkan menggerutu, bahkan ditulis lagi di upload di status like dan akang ya, maka itu tentunya jauh dari kata ridha, itu masih berkeluh kesah begitu ya. Tapi itu semuanya perlu kita latih, kita tata. Seni ini perlu terus kita pelajari terus menerus sehingga memang makomnya kita nyampe keridhaan Allah, keridhaan kita ya. Allah ridho atas kita dan kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu makom yang sangat istimewa tentunya. Berarti kalau kita mau belajar untuk ridho, ujung awal dari semuanya adalah kita juga belajar harus sabar. Sabar, betul. Karena seperti yang Ustadz tulis tadi, 50.000 tahun yang lalu mungkin sudah dituliskan. Tanggal sekian kamu begini, tanggal sekian kamu begini. Tanggal sekian ini jodohmu. Ternyata tanggal sekian itu jodohnya orang lain. Kamu cuma jaga. Itu jomblo itu. Ya, itu kenyataan yang ternyata kita harus terima bahwa jalan hidup kita itu sudah Allah tuliskan. Takdir kita sudah Allah tuliskan, tinggal bagaimana kita ridha terhadap semua itu. Jadi contoh misalnya ada teman yang sudah kerja 3 tahun di Banda, pingin kembali kamu, ternyata Allah bilang lanjut dulu 1 tahun lagi. Nah itu dia harus curhat itu. Ya. Jadi sudah 3 tahun di Banda tidak bisa kembali. Allah sudah mengeluh kepada Allah beta mau pindah balik kamu. Allah bilang lanjut 1 tahun lain. Ya, berarti Allah lebih tahu atas keadaan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi belajar sabar, bertahanlah di sana sampai ridha Allah turun. Ditariklah dari sana sampai ketetapan Allah dan upaya untuk mendekati yang bisa merubah tanggalnya. Tanggal mutasinya itu, TMT-nya itu. Jadi kalau kita bicara ridha ini memang banyak cakupannya Ustadz ya, bukan hanya terkait dengan
kita dengan Allah, tapi juga sebenarnya dengan kita, dengan orang tua, dengan orang di sekitar kita, dengan anak kita sendiri. Bagaimana kita ridha kepada mereka. Nah, kalau kita belajar dari Ustadz sampaikan tadi, selain ujungnya sabar, ternyata ridha itu harus dilakukan dengan cara tadi, tidak dilihat orang, secara tersembunyi kalau bisa, tanpa diketahui orang. Jangan sampai kita menjadi yang kayak Ustadz sampaikan, hanya karena puasa, beta ridha puasa, ditulis di wall, semua status ada, atau beta terima dengan keadaan ini, ya, ditulis semuanya di. Padahal kan ternyata kalau kita ridha, berarti kita harus menyimpan semua itu hanya di dalam hati, tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, jamaah Majelis Tabligh Al-Ilmu yang dirahmati Allah, mungkin kita masih punya kesempatan untuk bertanya lagi satu pertanyaan sebelum kita akan akhiri perjumpaan kita di kegiatan kita di sore hari ini. Inti yang kita bisa sharing dari sini adalah bahwa ridha itu adalah sudah ketetapan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menerima semuanya, ya kan? Ketika kita dilahirkan dalam kondisi ganteng, terimalah itu. Sedikit kurang ganteng, terimalah itu. Memang benar-benar tidak ganteng, terimalah itu. Baik. Sama kalau kita pun dilahirkan dalam kondisi cantik, terimalah. Kurang cantik, terimalah. Memang tidak cantik, terimalah. Karena memang ternyata takdir kita sudah Allah tetapkan seperti itu. Tinggal bagaimana kita berusaha bahwa yang tadinya terlahir tidak sesuai kondisi, Allah masih memberikan kesempatan. Bagaimana kita berusaha untuk berproses sampai ke situ. Dan memang Pak Fadli, dunia ini kan dia adalah tempat di mana kita diuji Allah. Dan ujian itu bukan hanya terhadap keluangan, terhadap kesempitannya saja atau rupanya saja. Kita semuanya itu yang namanya dunia ini adalah tempat kita diuji. Maka dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik dikatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau suka terhadap hambanya, sayang sama hambanya, maka hamba itu akan diuji. Nah, ujian itu kan bukan hanya ujian senang saja, susah juga ujian. Atau bukan hanya susah saja, senang juga adalah ujian. Ganteng saja, ya kurang-kurang juga adalah ujian. Meskipun ganteng dan kurang ini adalah tentang ekspektasi saja. Ya. Mungkin ekspektasi ada yang kurang eksotis dan tidak eksotis begitu ya. Maka semua ini adalah ujian. Kalau Allah senang, Allah akan uji kita, begitu. Faman radiha falahur ridha. Kalau kita ridha, kita terima ketetapan itu, kita terima terhadap setiap kesengsaraan, kepayahan, ya, kesusahan ataupun kesenangan itu, maka Allah akan meridhoinya, gitu. Waman sakhita falahus sukhad. Kalau dia marah, dia ingkar, dia murka terhadap ketetapannya Allah, kenapa saya tidak bugar, atau kenapa saya tidak seksi, kenapa saya tidak panjang rambutnya, begitu kira-kira, atau kurang rambutnya, begitu. Maka dia ketika murka itu, Allah juga akan murka terhadap dirinya, begitu. Karena semuanya ini ujian, Pak Fadli. Ridha, Allah ridha. Tidak ridha, Allah juga tidak ridha, begitu. Ridha ini pada ujungnya berkaitan dengan ujian Allah juga. Ujian Allah Subhanahu. Berarti dalam ujian dalam pekerjaan, ujian dalam rumah tangga, itu semua jadi hal yang harus kita terima. Betul. Karena bukan cuman yang seperti kita ya, mungkin dalam kehidupan rumah tangga, seperti Ustadz juga kadang-kadang punya ujian. Betul, ya. betul. Datang di pengajian, ibu-ibu semua pasti ibu-ibu tanya, Ustadz, masih mau tambah. Itu sampai di rumah jadi hasut lagi. Iya, begitu Pak Fadli. Saya rasa perlu kita melengkapinya ya, pemahaman kita tentang ridha itu, bahwa penerimaan terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita, karena maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harmoninya, untuk menjaga harmoni dunia ya, sistem dunia, dan juga untuk membuktikan ketiadaan kezaliman Allah, maka ruang-ruang pilihan itu Allah buka untuk kita. Berarti closing statement dari Ustaz tadi luar biasa. Ridha Allah ada, tapi Allah juga masih memberikan ruang untuk kita berusaha di dalamnya. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Ridha dengan menerimanya itu berarti kita bersyukur. Berarti kalau kita tidak ridha dengan itu, berarti kita mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
Jadi jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, kurang lebih 1 jam kita sudah cakap-cakap dengan Ustadz, sudah menerima ilmu yang Ustadz berikan kepada kita. Satu hal yang luar biasa yang mungkin sekali lagi tidak akan pernah kita bisa kekurangan rizki, nikmat yang Allah berikan kepada kita selama kita mau meridai apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita selama kita ridha, ada jalan untuk kita sampai mencapai apa yang kita inginkan. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mencapai itu dengan kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan di sore hari ini sekali lagi bisa menambah ilmu kita, dan kita akan seperti yang dikatakan Ustadz Zul tadi, kita belajar terus untuk mencapai semuanya sehingga kita menjadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu dengan semua apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Insya Allah apa yang kita terima hari ini mendapat ridha dari Allah, menjadi ilmu bagi kita, menambah pengetahuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin Ustadz bisa menutup dengan doa. Kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menutup majelis kita di sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan karunia hati yang baik, hati yang jernih, hati yang tulus, ya. Dan kemudian kita bisa sampai pada maqam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yaitu di maqam yang ridha terhadap ketetapannya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin, nasrun min Allah ya Fattan qarib. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajah min hawaijid dunya wal akhirah wa anta radin anha illa qadaitah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, kami dari kepengurus yang live dari Penin Bank mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini dalam kajian akhlak mulia kita. Ada teman-teman dari Bank BRI, kantor cabang Ambon maupun kantor cabang Banda dan sekitarnya, teman-teman dari Penin Bank, teman-teman dari Bank Mandiri, teman-teman dari BCA yang sudah bergabung, juga teman-teman dari Bank Indonesia yang sudah bergabung di sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di perjumpaan berikutnya di bulan November. Kita akan kajian selanjutnya, dan insya Allah jika Allah berkenan kita di bulan November nanti semoga kita bisa hadir bersama-sama dengan salah satu Ustadz nasional. Tapi kita akan lagi berupaya, mohon doa dan dukungan dari teman-teman jamaah Majelis Ta'lim semuanya, sehingga di kegiatan kita nanti kita bisa mengundang salah satu Ustadz nasional untuk hadir bersama-sama dengan kita di kajian Al-Mulk selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.